warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir kulli 'asir waltuf bina fi taysir kulli 'asir fa inna taysira kulli 'asirin 'alayka yasir fa anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat keimanan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesempatan untuk menghadiri salah satu ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sarana agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melaksanakan salat di malam hari bulan Ramadan, maksudnya adalah salat tarawih, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dosa-dosa yang telah lalu Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruhnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita seringkali berbicara tentang keimanan. Kita seringkali berbicara tentang bagaimana menambahkan keimanan kita. Kita seringkali berbicara tentang bagaimana menjadi sosok yang ideal, sosok yang terbaik agar kita mampu memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Tapi mungkin karena dunia yang sudah terlalu global, dunia yang sudah terlalu melimpah, dunia yang sudah terlalu menyenangkan, kita akhirnya kurang mengetahui sosok-sosok atau orang-orang yang memang berhak untuk kita idolakan, sosok-sosok pribadi yang berhak untuk kita kagumi, sosok-sosok yang berhak untuk kita sukai. Untuk itulah kita perlu mengetahui beberapa sosok-sosok yang memang Allah Subhanahu wa taala siapkan kepada kita yang dijadikan sebagai role model. Kalau toh Rasulullah atau nabi-nabi Allah itu mungkin terlalu tinggi bagi kita, maka ada satu generasi, yang generasi tersebut adalah generasi yang terbaik. Generasi tersebut yang bisa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Generasi tersebut adalah orang-orang yang mampu untuk menggemban amanah Allah Subhanahu wa taala yang begitu berat ini, dan generasi itu adalah generasi sahabat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengambil satu sampel bagaimana sosok Utsman bin Affan, salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan adalah dari Bani Umayyah. Bani Umayyah ini masih dalam satu kabilah, ya, atau masih dalam satu lingkungan Quraisy, yang dimana Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdul Manaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kesamaan kakek dengan Utsman bin Affan dari jalur Abdul Manaf. Artinya kekerabatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Utsman bin Affan itu sangatlah dekat. Belum lagi umur Utsman bin Affan itu 5 tahun di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pada masa jahiliyah, beliau bukanlah orang yang suka minum minuman keras. Bahkan dalam riwayat tidak pernah didapati sebelum beliau masuk Islam, beliau tidak pernah sama sekali untuk meminum minuman keras. Beliau tidak pernah melaksanakan perzinahan. Beliau tidak pernah untuk menyembah berhala. Sujud di hadapan berhala beliau tidak pernah sama sekali. Karena kebersihan hatinya, karena kejernihan hatinya. Bahkan Utsman bin Affan dijuluki oleh hampir seluruh umat Islam di seluruh dunia, yang itu keluar daripada lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara sahabat-sahabat yang paling memiliki malu atau yang sangat malu itu adalah Utsman bin Affan. Mari kita sedikit contoh, atau mari kita berikan satu contoh bagaimana rasa malu yang begitu luar biasa yang dimiliki oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan
ada satu kisah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di rumahnya bersama Aisyah. Saat itu, sebagaimana manusia pada umumnya, Rasulullah ketika di rumah duduk sebagaimana orang pada umumnya, duduk bersandar, ya, meletakkan kakinya lurus seperti itu. Sebagaimana kita biasanya ada di rumah, bersantai ada di rumah, begitulah cara duduk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu pintu terketuk, dan yang mengetuk itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan saat Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan beliau, beliau tetap dalam posisi duduk beliau yang pertama. Artinya apa? Duduk santai. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan berbagai macam hajatnya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan solusi-solusi untuk hajatnya. Abu Bakar keluar, lalu datanglah Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab itu datang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih dalam posisi duduknya yang pertama, duduk yang sangat santai. Saat Umar bin Khattab menyampaikan berbagai macam keluhan-keluhannya, menyampaikan berbagai macam keluhan dan serta kebutuhan hajatnya, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memenuhi hajat beliau, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab setiap pertanyaan beliau. Umar pergi, lalu datanglah Utsman bin Affan. Saat rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diketuk oleh Utsman bin Affan, Rasulullah tahu kalau yang di depan itu adalah Utsman. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbaiki cara duduknya, merapikan pakaiannya, dan lalu mengizinkan Utsman bin Affan untuk masuk. Utsman bin Affan masuk, menceritakan segala keluhannya dan curhat semuanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai, beliau menyampaikan keluh kesahnya, Utsman pun pulang. Pada saat Utsman itu pulang, Aisyah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, kenapa engkau memperbaiki cara dudukmu ketika engkau bertemu dengan Utsman? Kenapa engkau tidak duduk santai sebagaimana engkau ketika ngobrol dengan Abu Bakar dan Umar? Kenapa harus seresmi itu ketika berbicara dengan Utsman? Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Wahai Aisyah, kau tahu kalau Utsman itu adalah pemalu. Kalau dia tahu posisi dudukku itu sesantai itu, dia tidak akan menyampaikan semua hajatnya kepadaku. Untuk itulah rasa malunya Utsman itu sangat luar biasa. Beliau tidak ingin melihat posisi duduk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana duduknya orang-orang santai-santai saja. Tidak. Sebagaimana kita ketika di rumah, mungkin bapak-bapak sekalian, kalau toh melihat saya ada di sini, mungkin saya biasa menggunakan baju koko atau menggunakan celana, menggunakan sarung, lalu menggunakan peci. Tapi kalau toh misalkan bapak-bapak, ibu-ibu mampir ke rumah saya, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu akan merasa pangling karena saya mungkin hanya menggunakan kaos, saya menggunakan celana training atau sarung di situ, dan saya tidak menggunakan peci. Karena melihat kondisi saya atau melihat pakaian saya yang tidak biasa, bapak-bapak, ibu-ibu lihat saya di situ. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin malu melihat saya. Kok kayak gini sih, ya? Kok seperti ini? Kayak merasa ada malu. Tidak salah dengan pakaian seperti itu, tapi ada rasa malu. Kenapa? Karena memang ini tidak biasa untuk dilihat. Begitulah Utsman radhiyallahu anhu ketika melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasulullah tidak berada di dalam posisi yang sangat ideal, justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Utsman bin Affan merasa malu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Utsman bin Affan dijuluki sebagai Dzun-Nurain, orang yang memiliki dua cahaya. Siapakah cahaya atau dua cahaya itu? Yang pertama adalah Ruqayyah, anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua adalah Ummu Kulthum, anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin Affan adalah menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali hanya menikahi anak Rasulullah yang bernama Fatimah. Tapi Utsman bin Affan menikahi dua anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah Ruqayyah. Ruqayyah dinikahi oleh Utsman, tapi sayangnya sebelum atau setelah perang Badar, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Badar, Ruqayyah meninggal. Jadi Utsman bin Affan itu dia tidak diizinkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk perang Badar. Karena apa? Karena beliau diperintahkan untuk menjaga istrinya yang bernama Ruqayyah. Lalu pada saat perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Madinah dari Badar, Ruqayyah meninggal. Dan Utsman merasa sedih karena satu yaitu istrinya meninggal, dan itu adalah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan kepada Utsman, wahai Utsman, apa yang kau sedihkan? Ya Rasulullah, aku kehilangan wanita terbaik dalam hidupku, yaitu putrimu Ruqayyah. Maka mendengar tangisan Utsman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan Utsman untuk menikahi adik daripada Ruqayyah yang bernama Ummu Kulthum.
Ruqayyah meninggal di tahun 2 Hijriah. Namun Ummu Kulthum juga mengalami hal yang sama. Di tahun ke-9 atau sekitar tahun 10 Hijriah, antara 9 dan 10 Hijriah, Ummu Kulthum juga meninggal di sana. Artinya Utsman menikahi dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi sebelum Utsman meninggal, kedua istrinya telah meninggalkan Utsman terlebih dahulu. Bahkan sampai ketika Ummu Kulthum itu meninggal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan kepada Utsman, wahai Utsman, kalau toh aku memiliki putri lagi, maka putriku akan aku nikahkan kepada engkau, wahai Utsman. Karena memang tidak ada putri lagi. Karena sisanya adiknya itu adalah Fatimah, dan Fatimah itu dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran penting dari kisah Utsman ini adalah tentang sebuah kejujuran. Bagaimana sosok yang pemalu, sosok yang memiliki keteguhan jiwa, sosok yang sangat bersih bahkan sebelum mendengar Islam. Ini yang memudahkan Utsman. Ketika Abu Bakar meminta kepada Utsman untuk masuk Islam, maka tanpa ragu Utsman bin Affan langsung menerima permintaan Abu Bakar As-Siddiq. Untuk itulah pelajaran penting, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Kalau kita hendak untuk menerima kebaikan, maka yang pertama kali harus kita perbaiki adalah hati kita terlebih dahulu. Seseorang sehebat apapun nasihatnya, setajam apapun nasihatnya, seikhlas apapun nasihatnya, tapi jika hati kita tidak bersih, maka nasihat yang agung itu tidak akan pernah bisa kita terima. Tapi serendah-rendahnya nasihat, jika hati kita bersih, maka nasihat itu akan mudah kita dapati. Berapa banyak orang-orang yang sulit sekali untuk kita terima nasihatnya. Ketika mungkin banyak orang yang peduli terhadap kita, tapi kita seakan enggan untuk menerima nasihatnya. Karena apa? Karena bisa jadi hati kita yang kotor. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk menutup khutbah ini, saya ingin sedikit menceritakan tentang peristiwa kematian Utsman bin Affan. Meninggalnya Utsman bin Affan ini adalah pelajaran penting yang harus kita pelajari agar kita tahu bagaimana memperjuangkan agama Allah di tengah kesulitan dan di tengah kesendirian. Utsman bin Affan, beliau masa kepemimpinan beliau itu 12 tahun. Total Khulafaur Rasyidin itu 30 tahun. 2 tahun Abu Bakar, 10 tahun Umar bin Khattab, 12 tahun Utsman, dan 6 tahun Ali bin Abi Thalib. 2 tahun Abu Bakar, 10 tahun Umar bin Khattab, 12 tahun Utsman bin Affan, dan 6 tahun Ali bin Abi Thalib. 12 tahun dari kepemimpinan Utsman bin Affan, kita harus membaginya menjadi 2. 6 tahun itu terasa sehat-sehat saja. Tapi 6 tahun kedua, banyak sekali terjadi fitnah. Dan fitnah itu terjadi sebetulnya bermula dari akhir-akhir masa Umar bin Khattab. Karena pada saat Umar bin Khattab menaklukkan Persia, Persia itu hancur. Raja daripada Persia yang bernama Yazdajir itu memang tidak langsung terbunuh. Dia berada di dalam satu pengungsian, dan ternyata di pengungsian tadi dia dibunuh oleh pengikutnya sendiri. Artinya ada pengkhianatan di dalam tubuh Persia. Melihat kekuatan Umar bin Khattab yang begitu luar biasa, begitu ketatnya, orang-orang Persia sebagai imperium yang memiliki sejarah yang sangat tinggi, mereka mencoba untuk membalas dendam kepada umat Islam. Saat itu mereka mencoba untuk membalas dendam. Orang-orang Persia ini mencoba untuk membalas dendam kepada umat Islam, tapi mereka tidak mampu. Karena pada zaman Umar sangatlah kuat pada saat itu. Tapi begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan, maka semua tidak mungkin tidak terjadi, pasti akan terjadi. Dan ternyata yang pembunuh daripada Umar bin Khattab itu adalah orang Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Mulailah pada saat Umar bin Khattab berhasil dibunuh oleh orang-orang Persia, mereka melakukan sebuah gerakan underground. Gerakan underground ini gerakan bawah tanah yang tujuannya adalah untuk menghancurkan umat Islam dari dalam. Dan itu berjalan pelan-pelan pada masa Utsman bin Affan. Saat di periode 6 terakhir atau di tahun ke-7 kepemimpinan Utsman bin Affan, mereka mulai terang-terangan. Mereka mulai mengirimkan surat-surat kepada seluruh gubernur yang ada di kepemimpinan Islam. Dan ada tiga wilayah yang wilayah tersebut melakukan pemberontakan kepada Utsman bin Affan. Karena fitnah yang disampaikan oleh orang-orang yang memusuhi Utsman adalah mengatakan bahwa Utsman telah melakukan yang namanya nepotisme. Utsman melakukan yang namanya semua gubernurnya itu dari keluarganya, padahal itu adalah fitnah. Semua Bani Umayyah yang ada di masa Utsman bin Affan itu pertama kali
diangkat oleh Umar bin Khattab. Utsman bin Affan hanya melanjutkan saja. Tapi itu pun dari Bani Umayyah itu banyak sekali yang disingkirkan oleh Utsman bin Affan. Jadi fitnah yang tersebar pada saat itu adalah Utsman bin Affan melakukan tindakan nepotisme. Sehingga orang-orang Mesir, orang-orang Kufah, orang-orang Basrah demo di depan rumah daripada Utsman bin Affan menuntut keterangan. Kira-kira betul atau tidak. Lantas setelah mereka sampai di Madinah, Ali bin Abi Thalib menjadi orang yang mengatakan, yang menjadi mediator antara Utsman dengan mereka, dan mengatakan bahwa tidak mungkin Utsman melakukan hal seperti itu. Dan dibuktikan oleh Ali bin Abi Thalib, karena memang bukan Utsman bukanlah seorang yang ingin melakukan nepotisme seperti itu. Akhirnya mereka pulang. Yang Mesir kembali ke Mesir, yang Basrah kembali ke Basrah, yang Kufah kembali ke Kufah. Tapi menjadi masalah adalah pada saat golongan yang ada di Mesir ini sampai di tengah jalan, tiba-tiba ada orang yang menggunakan kuda, menggunakan kuda mencoba untuk mencegah golongan ini. Awalnya tidak digubris, tidak diperhatikan. Tapi setelah itu agak mencurigakan, akhirnya ditangkap. Dan ternyata orang yang memakai kuda tadi ditangkap oleh kelompok orang yang dari Mesir tadi, dan dilihat ternyata apa isinya. Dia membawa satu surat, yang surat itu tertulis bahwa itu dari Utsman bin Affan, ada stempel dan tanda tangannya Utsman, dan perintah Utsman kepada gubernur Mesir, kalau orang-orang Mesir ini sampai di Mesir, maka harus dibunuh mereka semua. Ini adalah fitnah yang sangat keji terhadap Utsman bin Affan. Mereka akhirnya marah. Mereka kembali ke Madinah dan menuntut Utsman, betul atau tidak surat ini. Dan saat itu bukti bahwa itu adalah fitnah, orang yang dari Basrah dan Kufah tadi itu juga ikut kembali. Padahal surat itu hanya dibawa oleh orang-orang Mesir. Tapi pertanyaannya, kenapa orang-orang Basrah dan Kufah itu bisa tahu kalau ternyata ada surat itu? Berarti ada pengkhianatan di sini. Berarti ada pengkhianatan di sini. Dan setelah Utsman itu dikurung selama 1 bulan, tidak diperbolehkan makan, tidak diperbolehkan untuk minum. Lantas pengkhianat mereka, orang yang berkumpul dan berdemo di hadapan rumah Utsman, mereka masuk lewat atas, dan mendobrak rumah Utsman. Lalu setelah itu tangan Utsman itu ditebas sehingga tangan Utsman itu terputus. Dan ketika tangan Utsman itu diputus, Utsman masih mengatakan bahwa apakah engkau tidak percaya dengan salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW? Mereka sudah terlalu kalap, mereka sudah terlalu benci terhadap Utsman. Akhirnya Utsman terbunuh pada saat itu. Dan tetesan darah daripada Utsman itu mengena kepada salah satu mushaf. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu tahu bahwa di masa Utsman itu ada pengumpulan Al-Quran. Jadi mushaf itu mulai pertama kali dikumpulkan itu pada zaman Abu Bakar, dan lengkap sebagaimana yang kita tahu sekarang ini itu disebut sebagai mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani itu ada di zaman Utsman, dan naskah pertamanya itu ada di tangan Utsman. Dan pada saat Utsman itu ditebas oleh orang-orang pembunuh ini, darah itu tercecer di mushaf Utsmani tadi. Dan satu tetesan darah itu turun atau menetes di salah satu ayat yang berbunyi fasayakfikahumullah dalam surat Al-Baqarah. Apa arti fasayakfikahumullah? Maka cukup Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkanmu wahai Utsman. Karena persoalan Utsman tidak bisa diselesaikan oleh Utsman. Persoalan Utsman tidak bisa diselesaikan oleh Ali. Persoalan Utsman tidak bisa diselesaikan oleh Muawiyah, tapi persoalan Utsman hanya Allah Subhanahu wa taala yang menyelesaikan di sana. Maka tidak perlu heran kalau toh orang-orang Syiah itu lahir daripada Persia, wajar karena mereka sedari dulu itu memang berkhianat. Dalam sejarah Syiah itu seluruhnya adalah sejarah tentang pengkhianatan. Bahkan hingga hari ini kita bisa tahu tentang orang-orang mereka suka berkhianat, syariat-syariat mereka yang berisikan tentang pengkhianatan itu bukanlah hal baru. Karena memang pada zaman Utsman, pada zaman Umar bin Khattab, mereka kerjanya memang hanya berkhianat. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.